Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan berbagai nikmat anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah baik dengan lisan kita, dengan senantiasa berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berusaha bersyukur dengan hati kita, dengan setulusnya mengakui semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkannya kepada kita. Dan yang tidak kalah penting, semoga kita dapat mensyukuri juga dengan anggota tubuh kita, dengan menggunakan seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepadanya, dan kita tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, tentunya dengan segenap kesanggupan dan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerahkan segala kemampuan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita merasakan ada atau banyak hal yang kurang dari syukur kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan rahmatnya kepada kita, menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang selalu berusaha mengikuti arahan, tuntunan dari beliau melalui kitab dan lisan para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca satu kitab yang luar biasa dari salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Kita akan membaca satu bab tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan belajar, ya. Tanpa memperpanjang kalam, langsung kita ke teks kitab ini yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini, bacaan kita pada malam hari ini, sebagai wasilah kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi fadlil ilmi wat ta'limi wat ta'allumi wa syawahidihi minan naqli wal aqli. Tentang keutamaan ilmu, juga keutamaan ta'lim, mengajarkan ilmu, wat ta'allum, dan juga keutamaan belajar ilmu, wa syawahidihi, dan juga tentang dalil-dalilnya, tentang syahid-syahidnya, tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalil-dalil baik dari an-naql, dari ayat Quran maupun hadis,
wal aql, dan juga dalil akli. Mudah-mudahan kita bisa membahas atau membacanya. Kalau tidak semuanya, mudah-mudahan sebagian besarnya pada malam hari ini. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Syawahiduha minal Qur'ani qawluhu ta'ala, qawluhu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Di antara dalil-dalilnya dari Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 18, di mana Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sungguh Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut atau yang berhak disembah kecuali Dia saja, Allah Subhanahu wa taala. Allah bersaksi tentang keesaannya. Tetapi kemudian Allah juga menyebutkan kesaksian makhluknya yang mulia. Jadi ketika kesaksian Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan kesaksian makhluknya, ini menunjukkan betapa tinggi dan luar biasanya kedudukan makhluk tersebut di sisi Allah. Allah di sini mengatakan yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, selain Allah sendiri juga wal malaikatu, para malaikat. Kemudian yang luar biasa yang menjadi tema kita pada saat ini juga kata Allah, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Jadi di sisi Allah kesaksian para malaikat, kesaksian orang yang berilmu itu tinggi. Ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist. Ya. Kesaksian ini tegak ya dengan berdiri di atas keadilan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, fanzur, perhatikan, kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kesaksian itu dengan dirinya sendiri, azza wa jal, yang maha berkuasa, yang maha perkasa. Wa thanna bil malaikah, kemudian yang kedua dengan malaikat-malaikatnya. Wa thallatha bi ahlil ilm, dan yang ketiga Allah menyebutkan ahlul ilm, orang yang berilmu. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalaan wa nubla. Anda bisa bayangkan ya, betapa mulianya, betapa utamanya, ya, betapa jelasnya dan betapa luhurnya ketinggian orang-orang yang berilmu. Ya, Allahu Akbar. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita salah satu di antara orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mencintai ilmu dan senantiasa berusaha untuk menuntut ilmu. Kemudian waqala ta'ala, waqala Allah ta'ala, Imam Ghazali melanjutkan, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain yang sudah sangat kita hafal, sering kita dengar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maksudnya beberapa derajat lebih tinggi daripada orang yang beriman yang tidak berilmu. Kita lihat di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengutip perkataan salah seorang sahabat
yang juga merupakan ulama besar di antara para sahabat, yaitu Turjumanul Quran Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajah. Para ulama, orang-orang yang berilmu itu posisinya di atas orang-orang yang beriman biasa, yang bukan ulama, yang bukan orang yang berilmu, dengan perbedaan 700 derajat, 700 tingkatan. Ma baina darajataini masiratu 500 am. Di mana antara satu derajat dengan derajat di atasnya itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Menggambarkan betapa tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Wa qala azza wa jal, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada beberapa ayat saja yang saya pilih karena saking banyaknya ya, Imam Ghazali menyebutkannya. Wa qala ta'ala, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi. Ini di surat An-Naml ya, kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau hendak memindahkan singgasana Ratu Balqis yang sedang dalam perjalanan menuju Syam ya, datang untuk menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kekuasaan Allah melalui kerajaannya yang agung, bahwa singgasana Ratu Balqis itu bisa dipindahkan lebih cepat daripada perjalanan Ratu Balqis sendiri yang sudah berangkat duluan. Ya. Nabi Sulaiman menantang atau memberikan tawaran kepada para prajuritnya yang terdiri dari bangsa manusia, bangsa jin dan seterusnya. Ya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Balqis sebelum dia sampai ke sini? Kemudian orang yang berilmu ya, ini Allah muliakan dengan kemampuannya ya, di mana dia katakan kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mendatangkan arash singgasana Balqis sebelum matamu berkedip ya, lebih cepat dari kedipan mata. Apa komentar Al-Imam Al-Ghazali tentang ayat ini? Kata beliau, tanbihan ala annahu iqtadara biquwwatil ilm. Ayat ini menjelaskan, mengisyaratkan betapa kekuatan orang tersebut, ya, kemampuannya ya memindahkan arash Balqis ya, yang ada di Yaman, di selatan Jazirah Arab, menuju Syam, menuju Palestina, ya, tempat kerajaan Nabi Sulaiman, ya, itu sekejap mata, semata-mata dia mampu karena ilmu. Jadi kemampuannya karena ilmu. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Hal ini kisah tentang, cuplikan kisah tentang Qarun ya, yang berbangga diri dengan kekayaannya ya, dan kufur nikmat. Dia tidak mau mengakui bahwa kekayaannya semata-mata rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang-orang yang silau dengan kekayaannya Qarun ini ya. Silau, mereka terpana. Luar biasa Qarun ya, seandainya kita juga bisa seperti itu, alangkah nikmatnya, alangkah bahagianya. Nah, silaunya mereka dengan harta Qarun, padahal harta itu membuatnya jauh dari Allah, ditegur ya, oleh orang-orang yang berilmu ya, oleh orang-orang yang berilmu.
Kata mereka, wa qala alladziina utul ilm wailakum, berkata orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, wailakum, celaka kalian. Jangan sampai kalian tertipu, jangan sampai kalian silau, ya, kagum dengan hartanya Qarun itu. Ya, kenapa? Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Karena balasan dari Allah itu, ya, lebih baik bagi kamu, ya. Dan juga bahwa balasan dari Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beramal saleh, yang tidak silau dengan harta dunia yang melalaikan. Silakan punya harta banyak boleh, ya, lebih dari keperluan boleh, tapi jangan sampai melalaikan dari zikrullah, dari sholat, dari kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak zakat, hak-hak harta dengan zakat dan lain-lainnya. Di sini Al-Imam Al-Ghazali mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, bayyana anna 'idhama qadril akhirati yu'lamu bil ilm. Ayat ini menjelaskan bahwasanya keagungan kadar akhirat itu diketahui dengan ilmu. Oleh karena itu hanya orang-orang yang berilmu saja, ya, ilmu bukan sekedar ilmu biasa, tapi ilmu yang bermanfaat, yang mengetahui kadar keutamaan akhirat dibanding dunia yang fana ini. Kemudian juga Al-Imam Al-Ghazali mengutip ayat, ya, cukup banyak di sini, di antaranya walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka mau mengembalikan, ya, berbagai urusan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, ya, wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, atau kepada orang-orang yang berwenang di antara mereka, ulil amr, pemimpin yang berwenang, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya permasalahan itu akan dapat diketahui bagaimana solusinya oleh orang-orang yang bisa menyimpulkan hukum, oleh orang-orang yang bisa meneliti istimbat, yaitu para ulama. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa para ulama itu adalah sumber tempat kita bermusyawarah, sumber tempat kita berkonsultasi, ya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, radda hukmahu fil waqa'i'i ila istimbatihim wa ulhiqa rutbatuhum bi rutbatil anbiya fi kashfi hukmillah. Bagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan bagaimana keputusan atas masalah yang sedang mereka hadapi, ya, kepada istimbat, ya, kepada kesimpulan, kepada telaah para ulama, orang-orang yang berilmu. Dan bagaimana di dalam ayat ini Allah menyandingkan, ya, antara rutbah, ya, kedudukan seorang nabi dengan kedudukan para ulama, ya. Jadi ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ya, makna ulil amri di sini adalah al ulama, ya, pihak yang berwenang melakukan istimbat, yaitu para ulama. Hadirin hadirat pemirsa PKS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, ya, selanjutnya, ini mungkin ayat yang terakhir, ya, yang saya pilih di antara sekian banyak ayat. Wa qala ta'ala, Imam Ghazali menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rahman. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya. Dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih.
Nah, nikmat Allah yang terbesar yang merupakan bukti ya, dan ungkapan kasih sayang Allah yang paling besar adalah Allamal Quran. Allah mengajarkan kita Al-Quranul Karim. Oleh karena itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran adalah nikmat terbesar. Ya, di dalam surat ini, surat Ar-Rahman, ya, sekian kali Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, dan nikmat Tuhan kalian berdua, wahai manusia dan jin, yang mana lagi yang kalian berdua dustakan? Ya, ayat ini diulang-ulang ya, di surat Ar-Rahman ini. Dan nikmat yang pertama kali disebutkan adalah Allamal Quran. Ya, Allah telah mengajarkan Al-Quran. Inilah nikmat terbesar. Ya. Nah, setelah Allah mengajarkan Al-Quran, Allah katakan khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, dialah yang telah menciptakan manusia, yang mengajarkan kepada manusia al-bayan, penjelasan. Ya. Di antaranya kemampuan berbahasa, kemampuan komunikasi, ya, kemampuan menjelaskan, ya, al-bayan. Kata Imam Ghazali, wa innama dzukira dzalika fi ma'ridil imtinan. Ya. Allah menyebutkan nikmat-nikmat ini dalam konteks atau dalam situasi imtinan, penyebutan berbagai anugerah nikmatnya yang tiada tara. Ya. Jadi nikmat ilmu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ilmu Al-Qur'an, kemudian yang kedua adalah ilmul bayan, ya, kemampuan menjelaskan, ya, kemampuan berargumentasi, berkomunikasi. Ini ilmu yang luar biasa yang harus kita syukuri. Itu ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengutip beberapa hadis tentang keutamaan ilmu dan belajar, ya. Beliau mengatakan wa ammal akhbaru, adapun akhbar, ya, riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydahu. Ya. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia tentang agama. Dan Allah akan berikan ilham kepadanya tentang sikap rusyd, ya, sikap lurus, ya, sikap bijaksana, matang, sikap dewasa. Jadi di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, hadis ini muttafaqun alaih dari As-Sahabiyul Jalil Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Adapun tambahan wa yulhimhu rusydahu ini ziyadahnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa ilmu, ya, pemahaman tentang agama ini merupakan tolak ukur kebaikan seseorang. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya fiqih, ya, pemahaman yang mendalam tentang agama, ya. Dan ya, dalam tambahan riwayat dari At-Tabarani, Allah akan ilhamkan kepadanya sikap lurus, sikap dewasa, bersikap dewasa, ya. Kata orang sekarang, tua itu ya kepastian, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan, ya. Ya. Jadi ada orang yang usianya sudah, ya, bilangan usianya sudah banyak tetapi tidak dewasa-dewasa, ya. Oleh karena itu bersikap dewasa ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kata Imam Ghazali, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi.
Apa komentar Al-Imam Ghazali? Beliau mengatakan, wa ma'lumun annahu la rutbata fawqa an-nubuwati wala syarafa fawqa syarafil wirathati litilka rutbah. Sudah maklum, ya, sudah sangat jelas diketahui, ya, baik oleh ulama maupun oleh orang awam, bahwasanya tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kenabian dan kerasulan. Jadi manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi di sini, ya, Rasulullah SAW mengatakan ulama itu warathatul anbiya. Ini menunjukkan bahwa la syarafa fawqa syarafil wirathati litilka rutbah. Tidak ada kemuliaan, ya, di bawah Nabi yang lebih tinggi daripada kemuliaan menjadi pewaris para Nabi. Pewaris tingkatan tertinggi itu. Ya. Nah, memang, ya, kita nggak mungkin sekarang ini, ya, meniti karir menjadi Nabi, nggak mungkin. Ya. Ada yang punya niat, ya, planning karir jadi seorang Nabi. Ya, tidak mungkin, sudah ditutup pintunya itu, ya. La nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau khatamul anbiya, ya, penutup para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita nggak mungkin bisa mencapai derajat nabi, ya. Tetapi, ya, kita masih mungkin untuk, asal dengan kemauan yang keras untuk belajar terus, ya, menempati posisi pewaris para nabi. Inilah para ulama. Ya, inilah para ulama. Ya, jadi al-ulama warathatul anbiya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain Rasul bersabda, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Akan selalu beristighfar, minta ampun bagi seorang alim, orang yang berilmu, semua yang ada di langit dan di bumi, ya. Jadi luar biasa gitu. Makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi ini, di antara pekerjaan rutin mereka ini pakai fi'il mudhari', ya, yastaghfir, selalu minta ampun. Ya, jadi selalu istighfar, mohon ampun untuk para ulama, orang yang berilmu. Nah, jadi berapa jumlah makhluk yang ada di langit dan bumi? Ya, dalam riwayat lain disebutkan hut, ya, fil bahr, ikan di laut, ya, an-naml, semut di lubang-lubangnya. Berapa jumlah ikan di laut? Berapa jumlah semut? Ya. Itu mereka semua di antara pekerjaan rutinnya adalah istighfar, minta ampun kepada Allah, bukan untuk mereka, ya, karena mereka tidak berdosa. Ya, mereka bukan makhluk yang punya pilihan maksiat atau taat, ya. Tapi mereka minta ampun hanya untuk orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, ya. Wa ayyu mansibin, kata Imam Ghazali, wa ayyu mansibin yazidu ala mansibi man tashtaghilu malaikatus samawati wal ardi bil istighfari lahu. Adakah kedudukan yang lebih hebat daripada kedudukan orang yang penduduk langit dan bumi sibuk beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk mereka? Ini luar biasa, ya. Jadi beruntunglah orang-orang yang selalu belajar dan orang-orang yang memiliki ilmu. Karena apa? Didoakan terus oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata tazidu syarifa syarafa wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk, ya. Sesungguhnya hikmah ini tingkat tinggi, ya, dalam ilmu, ya, dari ilmu. Jadi ilmu yang sudah sampai pada tingkatnya yang tinggi ini disebut dengan hikmah.
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, ya kata Allah. Siapa yang Allah berikan hikmah, sungguh telah dianugerahkan kebaikan yang begitu banyak. Nah, kata Rasul, sesungguhnya hikmah itu tazidus syarifa syarafan, menjadikan orang yang sudah mulia secara nasab, ya, secara status sosial, menjadi lebih mulia lagi, tambah mulia dia. Ya, sudah dari keluarga terhormat, ya, keluarga terpandang, lalu punya hikmah, bijaksana, karena ilmu, ya, karena perilaku yang agung, itu hikmah, maka menjadi tambah mulia. Bahkan, kata Imam Ghazali, kata Rasulullah SAW, wa tarfa'ul mamluk, hatta budak saja, zaman dulu ya, sekarang nggak ada budak, zaman dulu budak saja, itu ketika punya ilmu, ya, punya hikmah, tarfa'ul mamluk, dia akan diangkat derajatnya, dimuliakan oleh ilmu yang dia miliki, hatta yudrika madarikal muluk, sehingga dia bisa mengetahui ilmu-ilmunya para raja, para penguasa dunia. Dan di dalam syariat, di dalam sejarah Islam, kita temukan banyak sekali ulama-ulama, ya, terutama dari kalangan tabi'in, ini tadinya budak menjadi ulama besar karena ilmu, ya. Wa qad nabbaha bihadza ala samaratihi fid dunya. Nah, ini rata-rata dalil-dalil tadi disebutkan ini samarah, ya, buah dari ilmu di dunia. Ya. Wa ma'lumun anna al-akhirata khairun wa abqa. Tetapi ingat juga bahwasanya, ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, di samping keutamaan atau buah ilmu dan belajar, ya, di dunia, ya, juga kita harus ingat tentang, ya, manfaat ilmu itu di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti tempat kampung halaman kita yang abadi, ya. Kemudian Imam Al-Ghazali mengutip satu hadis, ya, tentang masalah ini. Beliau mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la takunani fi munafiqin. Ada dua sifat yang tidak akan ada pada diri seorang munafik. Nah, ini penting. Ini terkait dengan nasib ukhrawi kita, ya, supaya kita jangan termasuk orang-orang munafik. Maka kita berusaha untuk dapat dua sifat ini. Karena kata Rasul, kalau ada pada seseorang dua sifat ini, ya, orang itu bukan munafik. Yang pertama kata Rasul, husnu samtin wa fiqhun fiddin. Ya, husnu samtin, akhlak, sikap yang baik, yang tidak dibuat-buat, ya, bukan sandiwara. Ya, jadi, ya, memang akhlaknya baik, karena disebut samat atau khuluq itu kalau dia tidak dibuat-buat, dia natural. Nah, jadi kalau orang perilakunya baik, ya, sendirian atau ketika rame-rame, ya, ketika ada wartawan atau tidak ada wartawan, ketika ada yang rekam atau tidak ada yang rekam, ya. Kadang-kadang kita kan begitu, ya. Kita zaman apa namanya, komunikasi, zaman alat-alat canggih ini, kadang-kadang tanpa sadar, bisa apa namanya, alat-alat itu bisa memupuk sifat kepura-puraan kita, ya. Di depan kamera kita memaksa diri tersenyum, ya. Padahal sebelum ada kamera mah merengut terus, ya. Ya, pas ada kamera dipaksa-paksain senyum dah tuh, ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan itu dari hati nurani, ikhlas, ya. Tapi kalau sekedar kepura-puraan ini repot, ya. Nah, apa namanya, kalau sendirian, ya, ketahuan karakter aslinya yang susah lah, ya, diomongin, nggak enak gitu. Tapi ketika ada wartawan, ada yang apa namanya, meliput, wah, lain lagi. Nah, jadi lain di apa namanya, satu tempat, di tempat lain juga beda. Nah, ini bukan husnus samtin, ya. Jadi akhlak itu harus sama dimanapun, ya.
Kemudian kata Rasul yang kedua yang membuat seseorang bebas dari sifat kemunafikan adalah wafiqhun fiddin, fikih, pemahaman yang mendalam tentang agama. Nah, Imam Ghazali tahu bahwa mungkin kita akan bertanya, enggak juga ada orang yang katanya ahli ilmu, ya, perilakunya, ya, ciri-ciri munafik juga ada pada dirinya, kan gitu ya. Makanya Imam Ghazali segera menjelaskan di sini, wala tashukkanna fil hadis linifaqi ba'di fuqaha'iz zaman. Jangan sampai kamu ragu dengan hadis ini, kebenaran hadis ini, ya, semata-mata karena ya ada orang yang katanya ahli fikih zaman ini zaman Imam Ghazali, ya, ada yang bersikap munafik, bermuka dua. Jadi jangan sampai perilaku sebagian orang yang katanya faqih di zaman beliau, ya yang bersikap hipokrit, ya, munafik, membuat kamu ragu dengan hadis ini, gitu. Nah, ini kita bayangkan ya, di zaman Imam Ghazali saja, ya, Imam Ghazali itu wafat pada tahun 505 Hijriyah. Jadi awal abad ke-6 Hijriyah. Artinya beliau hidup ya di abad ke-5, ya, pertengahan sampai akhir abad ke-5 Hijriyah, ya, 1000 tahun yang lalu. Jadi pasti zaman itu lebih baik umat Islamnya daripada zaman kita sekarang. Tapi kata beliau, ya ada orang-orang yang ngaku faqih, ya ngaku-ngaku jadi alim, tapi ya, ada kemunafikan juga pada dirinya. Kata beliau memang ada, tapi jangan ragu dengan hadis ini. Mengapa? Kata beliau, fa innahu ma arada bihi al-fiqh alladhi dhanantahu. Karena yang dimaksud dengan fikih dalam hadis tersebut bukan fikih yang kamu sangka, ya, sekedar hafal masalah-masalah hukum, ya, hafal teori ini dan teori itu, ya, enggak. Itu bukan fikih yang sebenarnya. Wasayati ma'nal fiqih, dan beliau akan menjelaskan makna fikih di dalam halaman-halaman yang lain, ya. Tetapi kata beliau, wa adna darajatil fiqhi an ya'lama anna al-akhirata khairun minad dunya. Ya, derajat fikih yang paling rendah adalah mengetahui bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi itu derajat fikih yang paling rendah. Ya, sehingga kata beliau, wa hadhil ma'rifatu idza sadaqat wa ghalabat alaihi bari'a biha minan nifaqi war riya. Dan pengenalan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia jika betul-betul ada pada diri seseorang, merasuk ke dalam hatinya dan mendominasi dirinya, itu dia akan bebas daripada sifat kemunafikan dan riya. Jadi masalahnya fikih, ya, menurut banyak orang ini sekedar hafal dalil, hafal masalah, tapi tidak sampai membuat orang menjadi takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada akhirat, rindu kepada surga, takut neraka dan seterusnya. Oleh karena itu Al-Qur'an menegaskan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, yang ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah, bukan sekedar teori, ya. Oleh karena itu ada istilah al-ilmu syar'i dan ada al-mauqifus syar'i. Ada ilmu syariat dan ada sikap sesuai syariat, ya. Jadi ulama beneran itu adalah ulama yang di samping mengetahui ilmu syar'i secara teori, tetapi juga ilmunya membuat dia bersikap dengan mauqif syar'i, bersikap dengan sikap yang sesuai dengan syariat.
Kalau memang harus tegas, tegas, ya. Harus mengatakan tidak, tidak. Mengatakan iya, iya. Semuanya dia lakukan berdasarkan pertimbangan syariat. Itulah orang yang ilmunya bermanfaat. Ya. Sebelumnya Ustadz Abdul Hakim, Ya, bagaimana? Apakah waktunya sudah cukup atau masih ada? baik Saya Ustadz. tanya dulu. Boleh sambil jalan Ustadz, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin biar lebih interaktif begitu ya. Ini silakan. Ada pertanyaan, saya bacakan Ustadz, nanti sambil diteruskan. Pertanyaan yang pertama, apakah kewajiban menuntut ilmu hanya sebatas ilmu agama saja? Bagaimana ketika umat Islam lebih cenderung menuntut ilmu umum atau untuk kemuliaan hidup di dunia? Itu dulu Ustadz. Ya, langsung dijawab nih ya. Silakan Ustaz. Ya, nanti sebetulnya jawaban detailnya oleh Al-Imam Al-Ghazali disebutkan di pembahasan berikutnya ya. Cuman wallahualam karena pembahasan ini hanya sekali, jadi saya langsung jawab saja ringkasannya ya. Betul, kesimpulannya ilmu yang wajib kita pelajari itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Yang pertama yang hukumnya fardu ain. Fardu ain. Artinya apa? Wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ilmu apa itu? Yaitu ilmu yang dengannya kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah yang fardu ain. Misalnya saat bulan Ramadan ini kita wajib puasa enggak? Wajib enggak puasa yang sudah balik? Wajib, ya kan? Wajibnya fardu ain atau fardu kifayah? Setiap orang atau sekelompok orang saja, kalau udah ada yang ngerjain, yang lain nggak usah ngerjain, nggak apa-apa, nggak dosa. Nggak begitu, ya kan? Setiap kita wajib. Maka wajib fardu ain kita untuk tahu tentang bagaimana cara berpuasa yang benar. Baik secara fikih ya, apa syaratnya, apa rukunnya yang membatalkannya, yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala puasa, itu fardu ain. Ya, itu yang tahunan. Sholat, kita wajib sholat, maka tahu tentang tata cara sholat yang benar wajib. Nah, kita nggak bisa sholat dengan benar tanpa tahu bagaimana berwudu, bersuci. Maka tahu tentang bagaimana cara berwudu, bersuci, itu wajib fardu ain. Makanya kalau kita belajar fikih biasanya bab pertama itu bab toharoh. Sebetulnya asalnya bab pertama itu bab sholat. Karena setelah syahadat, rukun Islam yang kedua itu sholat. Ya, tapi kenapa bab toharoh dulu? Karena toharoh itu syarat sah sholat. Makanya urutannya kalau belajar fikih toharoh dulu. Nah, itu semua yang terkait dengan rukun Islam, tiang-tiang agama ini, itu semua belajar ilmu tentang itu fardu ain. Itu paling penting. Karena itulah tujuan kita hidup beribadah kepada Allah. Nah, boleh nggak belajar ilmu yang lain? Penting nggak? Boleh dan penting juga. Tapi ada ilmu yang fardu kifayah. Misalnya apa? Umat Islam ini dari sekian banyak harus ada yang ngerti kedokteran, gitu kan? Kalau semua umat Islam ini nggak ada yang kuliah kedokteran, sehingga ya misalnya ada seorang muslimah hamil, dia perlu memeriksakan kandungan, tapi nggak ada dokter muslim atau dokter yang muslimah perempuan. Akhirnya memeriksakan kandungannya, terpaksa dia buka aurat di hadapan dokter yang non muslim. Nah, ini dosa semua kaum muslimin. Jadi penting juga. Bukan berarti nggak penting, walaupun di bawah yang fardu ain. Jadi boleh saja kita menuntut ilmu yang sifatnya duniawi, ya, yang tidak terkait secara langsung dengan agama, dengan ibadah. Kenapa? Karena itu juga bagian dari qawamud dunia, ya, yang membuat kita umat Islam bisa hidup di dunia ini dengan maslahat, ya, dengan baik, gitu. Tetapi secara prioritas setiap muslim fardu ainnya didahulukan. Setelah fardu ainnya sudah, baru kemudian silakan ya pelajari ilmu yang lain.
Ya, dan semua ilmu itu pasti bermanfaat, dan ketika dia bermanfaat bagi umat, bagi keluarga, bagi negara, bagi bangsa, bagi umat, itu bagian dari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu misalnya Imam Ghazali, sedikit lagi ya, beliau sampai mengatakan nggak usah belajar fikih, sampai begitu ya, kasarnya, ini bahasa saya ya. Kalau tujuannya sekedar untuk keren-kerenan ya, untuk apa namanya, diskusi-diskusi mana yang lebih hebat ya, ingin lebih hebat daripada ahli fikih yang lain ya, dianggap hebat oleh masyarakat, nggak ada gunanya belajar fikih. Lebih baik belajar ilmu kedokteran sana, gitu ya. Jadi orang jumlah ahli fikih ini udah kebanyakan gitu ya, kata Imam Ghazali. Tetapi apa namanya, niatnya sudah melenceng ya. Sementara orang yang ahli kedokteran yang dibutuhkan oleh umat masih kurang misalnya. Jadi itu perlu. Nah di sini perlunya kita umat Islam ini bekerja sama, satu komponen dengan yang lain bekerja sama. Mana kelompok kaum muslimin yang serius menangani pendidikan, menangani kesehatan, menangani ini, kalau semuanya kerjasama itu segala ilmu bisa beres jadinya gitu, nggak ada yang diabaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz, pertanyaannya luar biasa. Jadi memang semua ilmu, bukan hanya ilmu agama, menjadi sebuah kewajiban bagi kita umat Islam. Kemudian ada pertanyaan yang kedua Ustaz. Ya, silakan. Ketika seseorang yang sakaratul maut sedang dirinya belum belajar atau menuntut ilmu, sehingga semasa hidupnya tersesat, namun ketika mendekati sakaratul maut, barulah dirinya sadar. Wah, ini sakaratul maut, baru dia sadar gitu ya. Dan ingin mendapatkan kemuliaan seperti orang-orang yang menuntut ilmu. Apa yang harus dilakukannya? Oh, Masya Allah. Ya. Ya, bagaimanapun situasi seperti itu, di samping memang disesali, tetapi juga patut disyukuri ya, karena ada penyesalan di akhir hayat ya. Apa namanya, Allah Subhanahu wa ta'ala Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat, Maha pengasih ya. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan atau tenggorokan, itu pintu taubat dibuka. Ya, dalam hadis Rasul mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai ghargharah. Ghargharah itu ya tenggorokan ya. Gitu. Jadi ketika dia menyesal, nggak belajar, ya, udah sakit keras baru menyesal, bagus, minta ampun kepada Allah ya. Kemudian sakaratul maut ya, kalau beneran sakaratul mautnya yang mengantarkan kepada kematian, ya dia nggak bisa belajar lagi. Tetapi mudah-mudahan penyesalannya yang tulus, taubatnya di sisi Allah yang tulus karena Allah, mudah-mudahan itu membuatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat sebesar apapun dosa-dosa itu. Ya. Ada orang yang sudah membunuh 100 orang. Ya, Allah terima taubatnya, belum sempat berbuat baik, udah keburu meninggal. Tapi Allah lihat usahanya. Ya, keseriusannya menyesal bertaubat. Nah, seandainya Allah tidak jadi mewafatkan orang ini ya, bukan sakaratul maut berarti ya, maka buktikan itu ketika dia sehat, dia belajar. Tidak ada kata terlambat ya untuk belajar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada juga pertanyaan dari kolom YouTube dari Bu Nunung Diah. Beliau menyatakan bahwa begini, kalau ada yang mengatakan mempelajari kitab Ihya Ulumuddin itu sesat, bagaimana Ustaz? Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Sejauh yang saya ketahui ya, para ulama sejak
dulu sejak kitab Ihya Ulumuddin ini ditulis oleh Imam Ghazali, setelah beliau wafat sampai sekarang itu sudah mungkin ribuan, ratusan ribu orang yang belajar kitab Ihya Ulumuddin. Rasanya yang sesat itu karena belajar Ihya gitu ya. Itu saya belum menemukan datanya siapa gitu ya. Bahwa setiap kitab termasuk Ihya Ulumuddin ada kekurangan, iya, yang namanya karangan manusia itu nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kedua-duanya wahyu. Tetapi kitab Ihya Ulumuddin ini ditulis oleh seorang yang diakui kapasitasnya, bahkan ya, banyak mayoritas ulama ya, menyebutkan bahwa beliau ini termasuk ulama yang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu ya, mulai dari usul fiqh. Bagi yang belajar ilmu usul fiqh ini ilmu yang menjadi basic orang menjadi ulama yang mampu untuk istinbat hukum ya. Itu kitab Imam Ghazali diakui oleh seluruh kaum muslimin ya. Hanya orang-orang yang berkepala batu saja yang tidak mengakui ya karya Al-Imam Al-Ghazali dalam usul fiqih. Kemudian juga dalam fiqih kitabnya luar biasa ya. Kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i itu diantaranya sumbernya adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali ya, Al-Wajiz, Al-Wasit ya, dan lain-lain ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi sendiri, beliau mengatakan dalam salah satu ungkapannya, saya sampai membaca Al-Wajiznya Imam Ghazali itu sampai 400 kali hatam ya. Jadi beliau bisa menjadi tokoh besar mazhab Syafi'i ya di zamannya dengan Al-Imam Ar-Rafi'i yang disebut dengan Syaikhan. Itu karena ilmu salah satunya yang diambil, yang beliau wariskan yang beliau warisi dari Al-Imam Al-Ghazali. Juga dalam ilmu-ilmu yang lain ya, bahwa Imam Ghazali punya kekurangan, iya. Bahwa kitab Ihya ada hal-hal yang perlu dikritisi. Misalnya disebutkan banyak hadis-hadis yang secara sanad dhaif. Iya. Tetapi pertama ya, hadis dhaif itu boleh digunakan untuk fadailul a'mal, keutamaan, motivasi dalam beramal. Apalagi dia didukung oleh dalil-dalil yang sahih, nggak masalah. Dan bisa jadi Al-Imam Al-Ghazali punya sanad yang mungkin kita nggak tahu, yang mungkin ulama-ulama sekarang tidak menemukan sanad yang sahih sehingga hanya menemukan sanad yang dinilai dhaif. Tapi bisa jadi Al-Imam Al-Ghazali yang lebih dekat ya, hidupnya dengan zaman Rasul, bisa jadi punya gitu. Dan tidak jarang sebuah riwayat yang dhaif tetapi sahih secara amal ya, diamalkan oleh para ulama gitu. Jadi yang mengatakan secara general bahwa orang yang belajar kitab Ihya Ulumuddin ini tersesat ya, terlalu berani menurut saya ya. Menyimpulkan demikian ya, sebab ini sudah dikaji oleh sekian banyak ulama dan insya Allah mereka bukan orang-orang yang tersesat ya, yang tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang juga menarik menurut saya. Pertanyaannya begini Ustaz, zaman sekarang banyak yang mengaku ahli hikmah sehingga mereka mempunyai banyak pengikut, apalagi ini virtual juga subscribernya juga banyak jutaan misalnya begitu Ustaz. Apakah memang itu tanda-tanda bahwa seseorang dianggap seorang yang ahli hikmah dengan banyaknya pengikut atau ya, tidak ada satupun hadis atau ayat yang mengatakan bahwa standar kebenaran itu adalah banyaknya follower ya, atau banyaknya subscriber ya, atau banyaknya apalah istilahnya ya.
dalam medsos. Tidak ada. Ya. Walaupun juga bukan berarti sebaliknya, orang yang banyak followernya berarti tersesat, enggak juga ya. Tanda bahwa dia enggak benar adalah kalau followernya banyak itu pasti dia enggak benar tuh. Enggak juga ya. Jadi standar seseorang itu apakah berilmu, hikmah itu pada konten yang dia bawakan ya. Pada apa yang dia sampaikan kepada publik ya. Kalau yang dia sampaikan benar, kemudian followernya banyak, ya alhamdulillah kita bersyukur. Kenapa? Dia menyebarkan kebaikan. Dan pasti yang namanya orang ya sehebat-hebatnya pasti pernah salah ya, dia menyampaikan keliru selama manusiawi, atau kesalahannya karena ada perbedaan pendapat dan dia punya argumentasi yang dibenarkan, atau ada imam di antara para ulama besar yang dia ikuti. Sementara kita yang mengkritisi dia, mengikuti pendapat imam yang lain, itu wajar ya. Jadi ada perbedaan pendapat. Selama bukan kesesatan yang disepakati kesesatannya oleh kaum muslimin dan oleh para ulama, ya kita toleran ya, seperti itu. Tapi kalau udah sepakat nih nggak benar nih ya, harus diingatkan. Ya harus diberikan masukan ke yang bersangkutan supaya dia kembali kepada jalan yang lurus ya. Jadi ahlu hikmah atau bukan ya, bukan pada, menurut saya kita bukanlah ya orang yang punya kepentingan untuk menilai orang lain ya, nggak perlu ya, oh ini ahlu hikmah, ini bukan, ini ahlu surga, ini ahlu neraka, ini ahlu sunnah, ini ahlu bid'ah, ya janganlah ya. Setiap kita sebaiknya melihat, bercermin tentang diri kita. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, kita cerminkan dulu itu pada diri kita koreksi diri kita sebelum kita mengoreksi orang lain. Nanti Imam Ghazali juga menyebutkan ya, di antara penyakit zaman ya adalah kalau kita dengar hadis Rasul, kita dengar ayat Quran, itu yang jelek-jelek ya, ancaman gitu ya, itu langsung kita konotasinya, bayangan kita orang lain. Wah kayaknya si fulan nih sama nih ya. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Wah kayaknya si fulan nih ya, gitu. Jangan begitu ya. Tetapi ketika kita menemukan ayat atau hadis yang berisi teguran, ya bayangkanlah bahwa kitalah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bukan diperuntukkan untuk orang lain, untuk diri kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah Ustadz, sudah banyak memberikan penjelasan terkait dengan pertemuan awal kita terkait dengan kitab Ihya Ulumuddin. Dan sedikit saya simpulkan, insyaallah nanti ada closing statement dari Ustadz bahwa kitab Ihya Ulumuddin karya fenomenal Imam Al-Ghazali, kali ini kita membahas terkait dengan ilmu, keutamaan ilmu dan belajar. Masya Allah, luar biasa. Dan ini menguatkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan motivasi untuk belajar. Para ulama itu memiliki sebanyak 700 tingkatan di atas derajat orang-orang mukmin yang bukan ulama, dan jarak antara derajat pertama dengan yang kedua sejauh perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Banyak sekali tadi sudah hadis-hadis yang diungkapkan, dan bisa jadi ini tadi pilihan ya Ustadz ya. Pilihan masih banyak hadis-hadis terkait dengan keutamaan ilmu dan kelebihan belajar, keutamaan belajar. Masya Allah. Baik Ustadz, silahkan, masih ada waktu untuk closing statement sebelum kita tutup Ustadz. Fadal Ustadz. Baik, pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah kita terus-menerus sampai akhir hayat ya orang yang selalu belajar. Ya, dan belajar itu dari siapa saja ya. Salah seorang ulama besar misalnya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, disebutkan bahwa beliau belajar kesabaran dari seekor kucing ya. Jadi satu hari beliau pergi ke masjid ya, hendak sholat zuhur. Dalam perjalanan ke masjid itu dia melihat seekor kucing yang sedang mengejar seekor tikus di
panas yang sedang terik ya. Kemudian ternyata tikus itu berhasil menyelamatkan diri, menyelinap masuk ke dalam lubang. Sang tikus terpaksa berhenti karena tidak bisa masuk lubang ya, yang kecil. Dia nunggu. Al-Imam Ibnul Jauzi yang saat itu usianya masih belasan tahun ya, sekitar 13-14 tahun. Ya, lewat ya, dia pergi ke masjid. Sepulang dari masjid dia melewati tempat itu lagi, dia melihat kucing itu masih menunggu berada di atas lubang itu. Salat asar tiba, dia berangkat ke masjid lagi. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, dia masih melihat kucing itu masih menunggu. Pulang asar begitu juga. Sampai akhirnya maghrib datang. Al-Imam Ibnul Jauzi ke masjid lagi, dan saat itu dia melihat kucing itu sedang memakan tikus itu. Kata Imam Ibnul Jauzi kepada dirinya, betapa sabarnya kucing itu menunggu ya di depan lubang dari zuhur sampai maghrib, di tengah teriknya matahari. Aku berjanji, aku akan bisa bersabar dan lebih bersabar dalam menuju ridho Allah, menuntut ilmu daripada kucing itu. Subhanallahil azim. Ya, inilah ya semangat, spirit seorang ulama besar di dalam menuntut ilmu. Ya, dia bisa, orang yang pembelajar itu bisa belajar dari fenomena apapun yang dia lihat, dia ambil sisi positifnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup dari saya. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz Ahmad Sahal LC Al-Hafiz yang sudah menyampaikan, mengulas terkait dengan keutamaan ilmu dan belajar dari kitab Ihya Ulumuddin karya fenomenal Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah pada hari ini yang menonton YouTube PKS TV sebanyak 1474 viewers, dan saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa subscribe YouTube PKS TV untuk agar kita bisa mengikuti kajian-kajian, agenda-agenda yang digagas oleh Partai Keadilan Sejahtera. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua penonton, sahabat PKS TV. Insya Allah mudah-mudahan agenda kita, acara kita, Thalabul Ilmi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya rabbal alamin. Baik, tiba kita di penghujung acara kita. Mari sama-sama kita tutup acara kita dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.